السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ديننا دنيانا وآخرنا بناد الدعاء والقبول بجاه سيد رسول الحص المقصود والمعبول وعلى ما نواه سلف الصالح بناد صالحة ثم إلى حضرة جميع أستاذنا ومعلمنا ومشايخنا وأبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة المؤلف هذا الكتاب ببركاته وبركات أسراره ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Hadratul Karamin, para sesepuh yang kami hormati, para bin sepuh yang kami muliakan, para bapak ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah pagi hari ini telah mendapatkan anugerah kesempatan hingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid untuk bersama-sama berjamaah. Lalu kita diberi anugerah kesempatan lagi untuk lungguh bareng, muajahah bareng, duduk bersama dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu Allah. Semoga pagi yang cerah ini kita bersama-sama duduk bersama ini betul-betul diturunkan dan dicurahkan Allah ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita menuju ridha Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian pagi hari ini mengacu pada hadis Nabi bahwa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kamu nanti akan hidup setelah aku, kata Nabi, akan menghadapi berbagai macam faham, aliran dan berbagai macam golongan, yang mana golongan-golongan ini sudah terbukti sejak dulu sampai sekarang. Golongan dan faham-faham yang sudah tersebar luas di seluruh dunia ini, ada yang namanya faham yang menyimpang daripada i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, adalah faham mu'tazilah. Faham rasionalistik adalah faham yang mendasarkan satu-satunya kebenaran mutlak adalah kebenaran yang dihasilkan oleh rasio dan akal pikiran. Lah karena mendasarkan satu-satunya kebenaran mutlak itu adalah akal, rasio, pikiran, saking kebablasannya faham Mu'tazilah
adalah meyakini bahwa surga itu tidak kekal, neraka itu pun juga tidak kekal. Paham ini sekarang pun juga mulai digembar-gemborkan, baik maupun ceramah, diskusi maupun tulisan. Kenapa faham Mu'tazilah mengatakan bahwa surga neraka itu tidak kekal? Karena dengan faham Mu'tazilah mengatakan surga neraka tidak kekal itu, kalau surga neraka kekal, tentu ada kekal dua. Kekal yang dimiliki Allah, lalu kekal yang dimiliki oleh surga dan neraka. Menurut pahaman ini. Padahal kekalnya Allah itu tidak sama dengan kekalnya surga dan neraka. Nek Allah itu kekalnya sejak zaman dulu-dulu, tidak ada permulaan, tidak ada akhiran, ada terus, tidak pernah tidak ada. Itu kekal yang dimiliki oleh Allah. Wa yabqa rabbikal jalali wal ikram. Wa yabqa, Allah itu adalah maha kekal. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, karena Allah lah yang mempunyai keagungan dan punya kemuliaan. Itu Al-Quran mengatakan. Nah, difaham Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa dibunyikan di langgar surau wujud qidam baqo. Baqo itu artinya kekal. Jadi kekalnya Allah, tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. Apa? Allah itu kekal wujud, tidak pernah tidak berwujud, selama-lamanya sudah wujud yang namanya Allah. Lalu yang namanya surga, neraka. Surga neraka itu asalnya tidak ada. Ini kita pahami dalam ilmu tauhid, bahwa surga neraka itu asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Asali ka ono terus dadi ono. Lalu asale gak ana dadi ana. Yang mengatakan bahwa surga itu kekal, yang namanya neraka itu adalah kekal, itu Allah sendiri di dalam Al-Quran. Tajri min tahtiha al-anar khalidina fiha. Agar aneh tahu, nanti surga itu ada sungai yang mengalir. Apa itu sungai? Sungai yang mengalir berupa susu. Danio kali berantas kok milih susu lah, itu per detik berapa kalau diuangkan? Kali kok milih susu per menit sudah berapa kalau dikuruskan dengan nilai
mata uang. Nah itu kalau 1 jam Pak, lah wis pirang miliar itu. Lah itu sampai 2 jam Pak, waduh lah berapa? Lah sampai 1 hari 1 malam Pak, sudah berapa triliun. Wong kali kok milih Lalu ada sungai yang mengalir di surga nanti adalah air bersih, jernih, mengandung mineral yang tinggi, mengandung kalium yang luar biasa. Anharun mimma'in ghairi asin, dan Al-Quran mengatakan air tawar yang jernih. Kalau panjenengan ningali buahnya bening, wih, rasanya kayak kepinatis. Masa buahnya kok kincrong-kincrong bening, rasanya kepingin mencicipi, kepingin meminum. Ya. Lalu sungai yang mengalir bersih jernih, tidak mengandung polusi, tidak mengandung kotoran, tidak mengandung virus, tidak mengandung berbagai macam baksil, bakteri yang membahayakan, steril daripada segala jenis penyakit. Wah itu nanti di surga milih. Kalau di dunia ini air yang paling tinggi nilainya itu air Zam-Zam. Jadi ini di dalam kitab Dardir dikatakan, afdalul miyahi ma'un qad naba' min bain asabi'in nabil muttaba' yalihi Zamzamu thumma fal kausari fanilu misra thumma baqil anhari. Katanya kitab Dardir mengatakan air yang tinggi nilainya, derajatnya yang paling luhur itu air yang mengalir dari jari-jari beliau Nabi. Di antara mukjizatnya beliau Rasulullah untuk jari perang yang namanya sahabat itu kehabisan bekal air. Di Pulau Panjenengan nek maca sejarah perjuangan sahabat itu jangan melihat situasi kondisi di Indonesia. Nek ten Indonesia khususnya di Malang nih nek banyu ya akeh. Banyu kali ono, banyu sumur ono, banyu sumberan ya ono, banyu sawah ya ono. Tapi kalau sudah di padang pasir golek banyu jelimet, mahal sekali harganya. Di waktu perang yang cukup berkecamuk, sahabat kehabisan bekal air, ada satu air itu hanya dalam satu kendi. Langsung diarani sahabat beratus-ratus sahabat, cuma hanya air satu kendi, mana mungkin? Wong satu kendi itu diminum paling 5 orang saja sudah habis. Lah ini beratus-ratus sahabat kok kendi. Tidak mungkin. Akal jernih bagaimanapun, akal sehat bagaimanapun tidak mungkin bisa menjangkaunya, apalagi akal yang nggak sehat. Akhirnya satu kendi itu dipegang oleh beliau Rasulullah. Maka kendi yang ukurannya diminum hanya 5 orang, tapi dipegang oleh Nabi bisa diminum oleh beratus-ratus orang. Minum. Ayo.
Sahabat semuanya pada hilang yang namanya hausnya. Air yang keluar dari Nabi itulah air yang paling tinggi derajatnya. Lalu yang kedua, yalihi zamzamu, yalihi zamzamu. Setelah air yang tertinggi derajatnya itu air yang keluar dari jari-jari beliau Nabi, yang kedua adalah air Zam-Zam. Zam-Zam. Mulane banyu Zam-Zam itu mengandung kalium yang tinggi, itu bisa digunakan untuk obat segala macam penyakit. Kula panjenengan nek kepengin waras sehat bendina ngombe banyu Zam-Zam. Lah kula pun minum banyu Zam-Zam kok lara kok waras-waras, Pak. Lah ping pira ngombene? Sepisan. Kurang. Nek ngombene bendina sampai setahun ngene insyaallah waras penyakite. Bendina sampai setahun 2 tahun. Insyaallah waras itu. Lah mek sepisan ya gurung menembus segala penjuru badan kita. Ya. Jadi banyu Zam-Zam. Jadi dalam hadisnya ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu bisa digunakan untuk obat apapun. Itu diakui. Saya pada waktu pergi haji itu bersama seorang doktor ahli pertanian. Ambil air Zam-Zam itu diteliti di laboratorium berdasarkan ilmiah, ilmu pengetahuan. Setelah dikaji, diteliti melalui laboratorium, ternyata air Zam-Zam itu kehebatannya dibandingkan dengan air yang mengandung mineral biasa itu 12 kalinya kehebatannya dibandingkan dengan air-air yang sudah mengandung mineral, air jernih kayak aqua itu nek dibanding ambek Zam-Zam 12 kalinya. Lalu air yang paling mulia nomor ketiga setelah Zam-Zam itu adalah air yang disebut dengan telaga Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Ya, nanti orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi itu akan diberi minum yang namanya telaga Kautsar. Lalu yang keempat, yalihi Zamzamu thumma fal kautsari fanilu misra thumma baqil anhari. Yang keempat adalah air yang disebut dengan air yang mengalir di sungai Nil. Kok sungai Nil, Pak? Iya, sungai Nil itu mengandung nilai sejarah, di mana Nabi Musa itu dikintirkan di sungai yang namanya sungai Nil. Nah, di surga itu nanti ada air yang mengalir, yang jernih, bersih, mengandung mineral, mengandung kalium, tidak ada polusi dan tidak ada virus di dalamnya. Ada sungai lagi yang mengalir berupa whisky. Whisky itu dalam Al-Quran disebut khamr, khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai yang mengalir berupa minuman keras. Kalau di dunia ini haram orang minuman keras, tapi kalau di surga nanti boleh.
Khamr namanya. Lah, yang namanya minuman keras, yang namanya black and white itu satu botolnya aja sekarang ini kurang lebih tidak boleh harganya, ada yang harganya 500.000. Jadi mabuk mendem lho. Barang sing diminum ono sing regane 500.000 sak botol. Timbangane ditukokno sak botol 500.000 ya, ditukokno kopi ya apa mek 2.000. Tukokno susu telur madu ya apa mek 5.000. Wah iku 500.000. Wah itu nanti mengalir di surga itu. Nah, kalau 1 menitnya berapa miliar? Lah kalau 1 jamnya udah berapa triliun? Lah kalau mengalirnya sehari semalam, sudah berapa billion? Itu mengalir saking hebatnya surga. Lalu ada lagi yang mengalir itu susu, air putih, lalu madu. 4 macam inilah sungai yang mengalir di surga. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Air yang mengalir nanti itu berupa susu, berupa madu, berupa khamr, dan berupa air yang jernih bersih itu khalidina fiha, selama-lamanya. Lho Quran sing dawuhno. Lah surga demikian juga kekalnya selama-lamanya. Neraka kekalnya selama-lamanya. Itu Quran dan nas hadis yang jelas. Loh kok masih ditentang juga oleh kalangan faham Mu'tazilah dengan mengatakan bahwa surga tidak kekal, neraka tidak kekal. Ayo umpama swarga iku gak kekal, ana rusake swarga. Lah terus diungsekno nang ndi wong-wong sing di swarga? Umpama swargane rusak, Pak. Iku ana kebocoran. Metu sing diarani Chernobyl. Keluar yang namanya bahaya semacam apa yang meletus di Jepang itu. Lah ya apa lah sekali swarga iku didekek endi lek rusak umpama swarga itu. Ya. Dadi umpama swargane rusak, Pak, sementara hancur, orang-orang diungsikan kemana? Ya. Lalu sebaliknya juga, andaikan neraka itu tidak kekal, orang-orang yang disiksa di neraka itu umpama sing diarani neraka ini rusak, Pak. Neraka ini agak terjadi erosi, nerakanya agak terjadi kebocoran. Lalu orang-orang yang dilebokno neraka itu diusekno nandi, dilebokno nandi. Disimpen di endi? Wong-wong sing di neraka itu dekat itu nerakanya rusak. Apa yang diterangkan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh Al-Quran, Al-Hadith, mestinya rasio apapun, akal kecerdikan apapun harus tunduk terhadap apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling benar. Boten terus direka-reka menurut akali dewi, menurut pikirane dewi. Rusak agama itu kalau menurut akalnya orang masing-masing. Itu
ditegaskan oleh Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bil aqli lakana tahtal khufi aula bil mashi." Andaikan agama itu hanya berdasarkan rasio akal saja, kata Sayyidina Ali, kok umpama agama iku dasare mung akal melulu, lakana tahtal khufi, tentu sepatu yang bahasa kiainya ngarani muzah itu maksudnya yang diusap bukan di atasnya tapi yang di bawahnya, karena sepatu yang mestinya harus dibersihkan itu kan bawahnya. Sepatu yang bersih kotor di atasnya itu jarang. Sepatu yang dipakai mesti yang kotor itu adalah yang paling bawah. Tapi kenapa kalau kita itu bepergian boleh memakai sepatu itu, kemudian sepatu itu tidak usah dilepas kalau wudu, cukup diusap di permukaannya saja. Lah kenapa kok nggak di bawahnya? Wong yang kotor itu bawahnya, kok atasnya yang disuruh mengusap? Lah disinilah akal rasio harus tunduk dengan aturan agama. Bukan agama digaduk-gadukkan harus tunduk dengan akal, tidak. Lau kana ad-dinu bil aqli lakana tahtal khufi aula bil mashi. Lalu kalau namanya agama itu yang namanya wahyu, Quran, hadis, itu harus tunduk dengan akal. Kayak Quran dan hadis itu ketinggiannya kan kalah dengan ketinggian akal. Nilai martabatnya Quran hadis itu kalau itu diike yang dibenarkan dalam akal, berarti kayak di bawahnya akal. Padahal yang namanya Al-Quran dan hadis itu harus di atas segala-galanya, harus di atasnya rasio, harus di atasnya akal. Lah faham yang kepleset imannya, faham yang keliru imannya itu adalah faham yang dimiliki oleh faham aliran Mu'tazilah. Hal itu kalau kita ngaji di pesantren, di pondok-pondok, para kiai itu nek maknani Mu'tazilah iku wong sing kepleset imane. Hati-hati, iman itu adalah tolak ukur kita itu bisa selamat nanti di akhirat itu karena iman. Kita nanti bisa celaka masuk neraka itu juga karena iman. Oleh itu iman ini harus dijaga. Iman yang lurus, iman yang benar adalah iman yang dicanangkan dalam faham i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, yang dibawa oleh para wali songo sejak zaman dulu. Mulai masuknya Islam ke Indonesia, yang dibawa wali songo adalah faham Islam ahlus sunnah wal jamaah, bukan faham Mu'tazilah yang sekarang ini sudah agak digembar-gemborkan lagi. Ada sebuah buku orang menulis bahwa surga tidak kekal, neraka tidak kekal. Ya ini dasarnya yang dipakai adalah faham Mu'tazilah. Muga kula panjenengan anak putu kita imani iman yang benar, iman yang betul-betul dibawa oleh salafus salih,
Iman yang dibawa oleh Wali Songo inilah yang semoga kita pegangi, anak-anak cucu kita semuanya. Semoga menjadi penyebab selamatnya dunia sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah. Ya Rabbana ighfir lana ya dzal 'ula fi hadhil 'ashiyah. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa alana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'inna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم أخلاقنا يا الله وسلم أرزاقنا وسلم كل أمورنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.